masak kentang. Ini enak banget, bisa dicobain di rumah, bikinnya juga gampang. Di sini aku punya 1 buah kentang. Ini ukurannya 250 gram, lebih sedikit sebelum dikupas ya, karena gede banget. Jadi 1 butir ini 1/4 kilo. Ini kita kupas. Setelah dikupas itu sekitar 230 sampai 200 graman. Setelah kita kupas bersih dan kita cuci, kita potong tipis-tipis aja seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita potong tipis seperti ini, kemudian kita potong korek api. Kecil-kecil aja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Udah selesai, kita sisihkan dulu kentangnya. Ini aku menggunakan sosis ya, satu buah sosis ayam yang aku potong korek api juga seperti ini. Ini opsional, kalau misalkan nggak ada sosis itu boleh nggak pakai. Kemudian daun bawang, ini aku pakai 2 batang daun brambang nih. Kita geprek dulu bonggolnya ini supaya nanti tercampur. Kita iris halus bonggolnya. Kemudian bawangnya ini, daunnya kita iris tipis-tipis aja. Pokoknya beneran nih nanti enak banget, cobain ya. Udah selesai, kita sisihkan. Kemudian kita gunakan 2 siung bawang putih. Ini kita cincang sehalus mungkin, bisa juga diparut atau diulek. Setelah halus, kita sisihkan dahulu. Kita siap gunakan. Kita panaskan minyak secukupnya. Ini kita goreng dulu kentangnya sampai matang. Biarkan minyaknya panas dahulu ya. Masukkan kentang. Kita goreng sampai kering kentangnya ini, atau sampai kuning kecoklatan. Ini nanti anak-anak juga suka, tapi bikinnya gampang banget dan bisa dicobain di rumah. Ini kita bolak-balik supaya keringnya itu merata. Seperti ini, agak kering kuning kecoklatan. Masukkan sosisnya, kita goreng sebentar biar matang. Tuh, kentangnya udah matang ya, udah kering. Sekitar 2-3 menit, sosisnya ini juga udah matang. Ini kita matikan apinya. Angkat, kemudian tiriskan. Kita sisihkan dahulu biar agak sedikit dingin. Dalam wadah bersih kita masukkan 2 butir telur. Kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah telurnya ini. Kemudian sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada, 1/4 sendok teh garam. Kocok sampai tercampur rata bumbunya. Lada, kaldu bubuk, dan garamnya ini supaya nggak gembel. Kemudian kita masukkan daun bawang dan bawang putihnya. Sampai tercampur rata bawang putihnya ini. Setelah tercampur rata semuanya, masukkan kentang dan sosisnya.
aduk dengan telurnya ini. Sudah siap, kita gunakan. Kalau misalkan suka telurnya lebih banyak, bisa lebih ditambahkan lagi ya. Ini kita panaskan minyak sekitar 5 sendok makan. Ini bekas buat goreng kentang tadi, nggak apa-apa. Biarkan sampai panas. Setelah kira-kira minyaknya panas, kita gunakan api kecil dulu. Kita masukkan kentangnya. Kita ratakan. Bikin agak tipis supaya bisa lebih kering matangnya. Biarkan bawahnya agak kering dahulu. Biarkan agak kaku kecoklatan. Ini hancur nggak apa-apa ya, kentang itu hancur pun enak. Kita lihat bagian bawahnya sudah matang apa belum. Kalau kira-kira udah matang, ini kita bisa balik. Goreng sampai bawahnya matang juga. Gunakan api sedang cenderung kecil biar atas bawahnya itu matang rata. Bawahnya juga udah matang, ini sudah bisa kita angkat. Siap kita sajikan ya. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah matang, siap dipotong-potong. Bikinnya tuh gampang banget, rasanya enak. Ini anak-anak juga suka, bisa dicobain di rumah. 1 butir kentang jadinya segini. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Tuh, bagian dalamnya sudah matang, tebal, enak. Ini aku akan makan. Tuh, dagingnya tuh tebal banget kayak gini. Ini juga rasanya tuh enak, bisa dicobain di rumah pokoknya. Gurih, aku suka banget. Ini bisa buat lauk makan atau dimakan buat camilan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita celin ke sausnya ini yang banyak. Bismillah. Pokoknya sekali coba ini pasti ketagihan. Beneran gurih banget. Gurih, kering, dan kentangnya itu berasa kering karena udah kita goreng duluan. Dan juga sosisnya tuh enak banget. Ini pokoknya sekali coba pasti ketagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat olahan kentang. Ini camilannya enak, mudah bikinnya, bisa diikutin di rumah ya. Di sini aku punya 3 butir kentang atau kurang lebih 250 gram. Ini udah aku cuci, tinggal aku kukus. Bisa juga direbus kalau misalkan nggak mau ngukus. Kemudian nanti aku juga pakai 1 butir wortel. Ini kita kukus dahulu sampai matang. Wortelnya udah kita cuci bersih dan kita kupas. Ini 1 butir aku potong menjadi 2. Kita gunakan api sedang, kukus sampai matang atau direbus sampai matang. Sambil nunggu kentangnya matang, ini aku gunakan 2 siung bawang putih. Kita parut supaya hasilnya itu lebih halus. Bisa juga dicincang halus ya, atau misalkan nggak mau cincang halus, bisa menggunakan bubuk bawang putih atau diulek. Udah selesai, kita sisihkan dahulu bawang putih. Kemudian di sini aku gunakan 2 batang daun seledri yang sudah kita cuci bersih. Kita rajang halus aja supaya lebih cepat tercampur dan nanti cepat matang juga. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Sudah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Ini kita cek ya, sudah empuk atau belum kentangnya ini. Sudah empuk, kita matikan apinya. Kemudian kita kupas. Setelah agak dingin, bisa kita kupas. Ini kita kupas.
Pokoknya ini nanti jadi camilan yang enak dan bikinnya tuh mudah banget pokoknya. Bisa buat camilan yang bikin kenyang atau gantinya makan nasi juga bisa. Kemudian kita serut. Kemudian wortelnya ini, wortel yang sudah kita kukus barengan juga kita serut di sini. Karena kentangnya udah matang dan juga wortelnya udah matang, ini nanti kita gorengnya itu cuma sebentar. Udah selesai. Masukkan wadah yang lebih besar supaya lebih cepat tercampur nanti. Ini kita tambahkan bawang putihnya, tambahkan daun seledri atau daun ketumbar, setengah sendok teh lada, sekitar 1 sendok teh, setengah sampai 1 sendok teh garam atau secukupnya garamnya. Kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Garamnya setengah sampai 1 sendok teh ya, atau secukupnya. Setelah bumbunya tercampur rata semuanya, bawang putihnya, garamnya, ladanya, kaldu bubuknya, kita tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga B atau kurang lebih 6 sendok makan. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Kita aduk menggunakan tangan, pastikan tangan kita udah bersih ya. Aduk sampai benar-benar tercampur rata tepungnya dan juga kentangnya. Kalau misalkan dirasa masih terlalu lembek, tepungnya ini bisa ditambah. Sudah tercampur rata semuanya seperti ini. Kentang sama wortelnya udah bercampur. Kita olesin tangan kita dengan sedikit minyak supaya nggak nempel. Secukupnya aja minyaknya ini. Kita olesin sampai rata. Kita olesin juga di wadahnya ini. Kemudian kita ambil adonan secukupnya. Kita bentuk bulatan ya, bulat-bulat lonjong kayak gitu. Kayak gini aja. Kita sisihkan dahulu. Kalau nempel bisa diolesin minyak lagi. Setelah selesai kita bulatkan semuanya seperti ini. Kita siapkan tepung panir di sini secukupnya. Kalau kurang nanti bisa ditambah. Kita ambil satu adonan yang sudah kita bulatkan tadi. Kita celupkan ke dalam tepung panir. Agak ditekan-tekan ya. Kita sisihkan dulu.
ratakan semuanya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai semuanya, kita lumurin dengan tepung roti. Kita panaskan penggorengan. Kita tambahkan minyak sedikit aja. Kita ratakan. Ini setengah kita panggang ya. Kemudian kita tambahkan adonan yang sudah kita buat tadi. Kita panggang sampai kuning kecoklatan. Kita gunakan api kecil aja biar bisa matang sampai ke dalam. Panggang semuanya penggorengan aja. Kita bolak-balik. Balik lagi ya. Kalau baliknya udah kuning kayak gini, balik sekali lagi. Yang sudah kuning kayak gini kecoklatan, ini kita bisa angkat dan kita tiriskan. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah matang, siap disajikan dengan cabai rawit, saus tomat, saus sambal atau yang lainnya ya. Bikinnya gampang banget dan rasanya juga enak. Ini dari kentang, bisa untuk camilan seluruh keluarga. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Terima kasih. Ini kita makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Ini wajib banget dicobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini bisa dicobain di rumah ya, bisa juga untuk jualan. Di sini aku punya 500 gram kentang yang sudah dikupas dan cuci bersih seperti ini. Ini kita serut dahulu. Ini kita serut semuanya. Pokoknya ini bikinnya super duper gampang dan rasanya nanti enak. Hasilnya seperti itu, kecil-kecil. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai, kita serut semuanya seperti ini hasilnya. Kemudian ini kita peras untuk membuang airnya ya, supaya agak lebih kering. Kita peras, bisa menggunakan tangan 2 atau tangan 1 seperti ini, pokoknya sekering mungkin. Kemudian kita taruh ke dalam wadah. Setelah kita peras semuanya, hasilnya seperti ini. Airnya ini kita buang. Kemudian di sini aku gunakan 4 batang daun bawang yang sudah kita cuci bersih. Ini kita rajang halus aja. Ini untuk aroma lebih enak dan juga untuk probiotik ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita rajang, ini kita tambahkan ke dalam kentangnya sini. Kemudian ini kita ratakan kentangnya ini supaya nggak gembel. Kemudian tambahkan 2 butir telur.
bisa 2 sampai 3 ya, terserah. Misalkan pengen bikin banyak bisa ditambahkan semua bahannya. Aduk sampai tercampur rata. Pastikan telurnya ini tercampur dengan kentangnya. Kemudian kita tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk. Boleh menggunakan kaldu jamur atau sesuaikan selera. Setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata. Ini nanti jadi camilan yang enak dan bikinnya itu mudah. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, ya. Kemudian kita tambahkan setelah tercampur rata garam dan kaldu jamurnya 3 sendok makan tepung terigu serbaguna atau aku pakai segitiga biru. Kita aduk lagi. Setelah tercampur rata semuanya, ini udah siap kita gunakan. Garam dan kaldu bubuknya secukupnya ya, sesuaikan selera karena rasa asin orang tuh berbeda-beda. Kalau misalkan kurang bisa ditambah. Kita panaskan cetakan bulat seperti ini. Kita gunakan api sedang aja. Biarkan agak panas baru tambahkan sedikit minyak. Setelah kira-kira panas, ini kita tambahkan sedikit minyak. Kita goreng dulu atau kita panggang setengah matang ya. Ini akan ratakan sampai pinggir-pinggirnya. Gunakan api kecil atau api sedang cenderung kecil. Masukkan adonan secukupnya. Ini kita goreng setengah matang aja. Tuh, setelah bisa diangkat seperti ini, kita angkat, kita taruh ke dalam piring terlebih dahulu. Pokoknya setelah setengah matang ya. Tuh hasilnya kayak gini. Kemudian kita panggang yang selanjutnya. Setelah selesai kita panggang setengah matang semuanya seperti ini. Kemudian kita panaskan wajan, gunakan api sedang aja. Tambahkan minyak secukupnya. Setelah panas ya, biarkan sampai panas dahulu. Setelah minyaknya panas, ini kita goreng sekitar 7 menit atau sampai matang. Goreng semuanya penggorengan aja. Ini kita balik supaya matangnya itu rata. Setelah dirasa matang, atas bawahnya matang, warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Kita angkat, kita tiriskan, kita goreng yang selanjutnya.
Ini bisa untuk ide jualan atau misalkan buat lauk makan sendiri di rumah ya, atau buat camilan pas musim hujan. Seperti ini hasil akhirnya, jadinya tadi 9 biji. Ini siap disajikan dengan saus tomat, saus sambal, atau gigit cabai. Bikinnya tuh super duper gampang, rasanya juga enak. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Makan. Kita corin ke dalam sausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, enak, ini wajib banget dicobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.